tidak lain tidak bukan melainkan puja dan bersyukur selalu kita panjatkan kepada
sangat amat berharga, khairun minad dunya wa ma fiha, jauh lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmatul iman wa islam wa ihsan, juga nikmatul ilmi. Sehingga alhamdulillah dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, juga kepada keluarga kita, dan tentunya dengan pertolongan Allah, pada malam ini memasuki malam tanggal 10 di bulan Jumadil Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-30 di bulan November 2025. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, malam ini kita dapat kembali bermuajahah, bertatap muka, duduk berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini, di majlis ilmu yang mulia ini, semata-mata kita niat ibadah kepada Allah, niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Di samping juga kita niat di dalam hati kita masing-masing, terutama niat walal ilmi, niat menghadiri majlis ilmu, juga kita niat silaturahim, niat iktikaf di masjid dengan niat adanya an-aqta ibat madu untuk hajar masjid di tolak ilmi fadlillahi ta'ala. Juga kita niat mensyiarkan ajaran Islam dan menganukannya sekaligus mempertahankannya, ajaran Islam yang telah diajarkan, yang telah dibawa oleh Nabi kita tercinta. Dan jangan lupa kita niat memakmurkan masjid. Jadi memakmurkan masjid itu bisa dengan melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang bersifat positif, aktivitas yang bermanfaat, yang sesuai dengan ridho Allah. Selain kita memakmurkan masjid dengan melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu dengan berjamaah, juga kita memakmurkan masjid dengan meramaikan taklim rutin yang diselenggarakan di masjid, atau dengan menyelenggarakan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, dan lain sebagainya. Dan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, tarawih, tadarus Al-Quran, belajar Al-Quran di masjid, atau dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah dermano yang bersifat sosial seperti santunan anak yatim, jompo-jompo, atau membagikan daging hewan kurban pada setiap bulan haji, dan lain sebagainya. Yang keseluruhannya itu adalah merupakan kegiatan aktivitas yang tujuannya adalah untuk memakmurkan masjid. Karena memang kita selaku orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sangat amat diperintahkan untuk memakmurkan masjid. Dan orang-orang yang memakmurkan masjid mendapatkan jaminan dari Allah bahwa mereka oleh Allah akan diselamatkan hidupnya, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Maka oleh karena itu jangan bosan-bosan kita memakmurkan masjid, karena siapa lagi yang akan memakmurkan masjid kalau bukan kita sebagai umat Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini di majlis ilmu yang mulia ini, di masjid yang kita cinta ini, mudah-mudahan dengan barokah kita duduk hadir di majlis ilmu, kita, orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang telah tiada, saudara-saudara kita, guru-guru kita, semuanya mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang hadir oleh Allah diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang menghasilkan berbagai macam kebaikan, ilmu yang bermanfaat, yang berguna untuk kehidupan kita, kebahagiaan kita, keselamatan kita di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan dengan sabariyah barokah kita
kita, ponakan kita, keturunan kita, semuanya mereka oleh Allah dijadikan orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah, orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang apabila kita mencintai beliau, mengikuti ajaran beliau, maka kita akan mendapatkan kecintaan Allah dan akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah, yaitu paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan tetap istiqomah dalam melaksanakan wasiat-wasiat beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu, di pada masa kita oleh Allah akan dikumpulkan untuk dihisab amal kita. Semoga di hari kiamat nanti kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, keturunan kita semuanya mendapatkan syafaat terima dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, mendapatkan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama para kekasihnya Allah, bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para auliya illah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah rahimahullah wa a'adzallahu wa hafizahullah. Alhamdulillah, ta'lim rutin kita pada malam ini adalah merupakan ta'lim rutin pertemuan yang ke-8 untuk pribadi saya ngisi di sini. Pertemuan yang ke-8, jadi saya sudah 8 kali pertemuan ngisi ta'lim di sini. Para jamaah, insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan kajian disiplin ilmu fikih yang berhubungan erat, yang berkaitan erat dengan masalah ibadah, dengan masalah kemudian baik ibadah mahdhuf maupun ibadah ghair mahdhuf. Dan alhamdulillah pengajian kita pada malam ini sudah dibuka tadi oleh guru kita, dibuka dengan membaca Quran surah Al-Fatihah. Dan sebelum saya melanjutkan kajian kitab Fathul Qorib, mari kita sama-sama bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya ingat keterangan dalam sebuah hadis, apabila suatu kaum mereka duduk berkumpul di suatu majlis dan mereka lupa tidak bersolawat kepada nabinya, kana alaihi asrotan yaumal qiyamah, maka adalah mereka kelak di hari kiamat akan menyesal karena mereka melupakan, meninggalkan bersolawat kepada Nabi yang pahalanya sangat agung. Jadi as-salat kepada Nabi ibadah azimatun. Bersolawat kepada Nabi adalah merupakan ibadah yang agung. Sampai-sampai Allah saja bersolawat kepada Nabi, seluruh malaikat saja, baik yang ada di langit, di bumi, dan yang ada di manapun, mereka bersolawat kepada Nabi. Tentu kita sebagai umatnya yang mengharapkan syafaat beliau, agar seyogianya kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau bapak-bapak mau dan mampu, karena ada orang mau tapi tidak mampu, dan sebaliknya ada orang mampu tapi tidak mau. Nah, kalau bapak-bapak mau dan mampu, jangan kurang setiap hari bersolawat kepada Nabi 1000 kali. Kira-kira mampu nggak? Insya Allah ya. Jangan kurang setiap hari bersolawat 1000 kali. Dan solawatnya nggak usah solawat yang panjang-panjang, nggak usah. Dawakan saja setiap hari solawat Jibril. Solawatnya pendek. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ini kalau kita amalkan tiap hari 1000 dan gak pernah putus didawamkan,
segala urusan kita oleh Allah dimudahkan, rezeki kita dilancarkan, diberkahkan, diluaskan, dijembatkan oleh Allah SWT. Anak-anak kita oleh Allah jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan nanti as-salatu salawat allati taqra'una yang kalian baca ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syatan fauna fil qabri, itu akan bermanfaat nanti manakala kita berada di alam kubur. Itu baru akan terasa nanti. Nah, supaya kita tidak menyesal, maka jangan lupa untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah tadi kita dibuka dengan membaca Al-Quran, sekarang kita sambung dengan membaca sholawat walaupun singkat sebagai tanda cinta kita kepada Nabi. Kemudian sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada malam Senin 2 minggu yang lalu, kita akan insya Allah akan mengistiqomahkan bacaan apa? Zikir jalalah. Insya Allah nanti yang belum hafal lama-lama akan hafal kalau sering kita amalkan. Yuk kita bersolawat dulu. Solawat yang singkat saja. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
Allah akan menganugerahkan kepada kita rezeki yang terbaik, yaitu manakala kita menghembuskan napas kita yang terakhir, insya Allah akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. La Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismur rabi'u ma'un najisun ay mutanajisun wa huwa ismani ahaduhuma wa huwa alladhi alla fihi najasatun tagoyawalla wa huwa ay wal Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum Al-Fakir mengartikan keterangan dalam kitab Fathul Qorib yang barusan Al-Fakir baca, sekedar mengingatkan dalam hal berwudu yang harus kita perhatikan, jangan diabaikan. Pertama adalah masalah sihhatul wudu, masalah sahnya wudu. Karena apabila wudunya sah, kemudian sholat, insya Allah sholatnya pun benar. Sebaliknya kalau wudunya nggak benar, wudunya oleh hukum dinilai tidak sah, maka sudah barang tentu sholatnya pun tidak sah. Karena berwudu sebelum sholat adalah merupakan salah satu syarat sahnya sholat, yaitu harus suci dari hadas kecil, hadas besar, dan dari berbagai najis. Sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan Abu Dawud, hadis nomor 89, Rasulullah pernah bersabda, kata beliau, asbihul wudu, sempurnakan wudu. Jadi jika kita ila sholat asbihul wudu, apabila engkau hendak mengerjakan sholat, hendak mendirikan sholat,
tidak terbasuh air wudu, tidak terkena air wudu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah melihat ketika mereka wudu, mata kakinya tidak terbasuh air wudu, masih kering, tidak terkena air wudu. Nah, melihat kejadian ini, Rasulullah bersabda, "Wailun lil aqabi minan nar." Celakalah, neraka wellah bagi para pemilik mata kaki yang tidak terkena air wudu. Jadi ternyata kalau kita perhatikan hadis ini, ternyata masalah wudu jangan dianggap sepele, masalah penting karena berkaitan dengan sholat yang akan kita kerjakan. Kita sholatin apapun, sehebat apapun, kalau wudunya nggak benar, nggak sah sholatnya. Jadi masalah wudu paling mendasar, fondasi. Bahkan orang baca Quran bisa haram, menyentuh Quran bisa haram kalau wudunya nggak benar, kalau wudunya nggak sah, kan? Nah, akhirnya Rasulullah bersabda kepada kaum tersebut yang ketika mereka berwudu, mata kaki mereka masih kering, tidak terbasuh air wudu. Kata Rasulullah, "Pak asbihul wudu, sempurnakan wudu kalian." Bahkan ada seorang laki-laki ketika dia berwudu, patauka mau diadurin ala qadamihi, di atas kakinya ada sebesar kuku yang kering, tidak terkena air wudu. Dan Rasulullah melihatnya. Akhirnya Rasulullah bersabda kepada si laki-laki tersebut. Ini suaranya jelas kan? Apa terlalu jelas? Masa beda banget. Saya sendiri berarti sini nih. Nah, itu ya. Enggak terlalu dekat ya. Baik. Nah, ketika Rasulullah melihat laki-laki tersebut, di atas kakinya ini, punggung kaki ini, ada sebesar kuku yang masih kering, tidak terkena wudu. Akhirnya Rasulullah bersabda kepada laki-laki tersebut, "Irji' fa ahsin wudu'aka." Kata Rasulullah, "Kembali kamu, ulangi wudu kamu. Kamu wudu nggak benar." Itu kalau bahasa saya. Kalau bahasa Rasulullah, "Irji', kembalilah, ulangi wudu. Pak ahsin wudu'aka, dan sempurnakan wudu." Berarti saking pentingnya wudu. Berarti si laki-laki tersebut oleh Rasulullah wudunya dianggap tidak sah, dianggap tidak benar. Buktinya Rasulullah menyuruh dia agar mengulangi wudunya. Padahal hanya sebesar kuku yang tidak terkena air wudu. Makanya apalagi ini siku. Ini kan siku kan gambus, ada apa ya? Sikutnya kan demonstrasinya gelimit, nanti tidak. Karadak. Mau dibahas bedanya? Tidak apa. Mau sikut, ini nih mata kaki kadang-kadang kan sering juga tidak suka itu. Nanti digosok-gosok biar masuk air gitu kan. Makanya kita berwudu disunahkan membasuhnya 3 kali. Itu maksudnya adalah basuhan kedua dan basuhan ketiga untuk menyempurnakan basuhan yang pertama. Itu maksudnya. Jadi kalau dalam bahasa ini taslis, disunahkan membasuhnya 3 kali taslis namanya. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang kedua yang harus kita perhatikan setelah kita memperhatikan masalah sahnya wudu, yang kedua yang harus kita perhatikan adalah kesempurnaan
Wudu yang kita kerjakan memenuhi syarat-syarat sahnya wudu. Seperti diantaranya berwudu harus menggunakan air mutlak. Tidak sah berwudu menggunakan air mustakmal. Tidak sah berwudu menggunakan air mutaghayyir. Apalagi menggunakan air najis. Itu udah dibahas kemarin. Air ada 4. Pertama air yang hukumnya tohir, mutahhir, ghair makruh. Yang dimaksud adalah air mutlak. Jumlahnya ada 7 udah sampaikan ya kemarin ya. Yang kedua air yang hukumnya tohir, mutahhir, makruh, suci dan dapat mensucikan tapi digunakannya makruh, yaitu air musammas, air yang tersemprot sinar matahari dan air tersebut berada di wadah yang bahannya berkarat. Kemudian yang ketiga air yang tohir, ghair mutahhir, airnya suci tapi tidak dapat mensucikan. Itu ada 2. Pertama air mustakmal, air bekas wudu. Air mustakmal pun terbagi 2 nanti. Ada mustakmal qalil, ada mustakmal kasir. Kalau mustakmal kasir itu sah dipakai wudu. Kemudian yang keduanya adalah air mutaghayyir, air suci yang tercampuri barang yang suci, seperti air kopi. Suci enggak? Suci, boleh diminum kopi. Kalau ada kopinya, ada kan? Tapi jangan pakai wudu, enggak sah. Karena air kopi suci tapi tidak dapat mensucikan. Itu namanya air mutaghayyir, karena dia sudah tercampuri barang yang suci yaitu kopi dan gula. Bukan? Yang keempat, nah ini akan kita bahas air najis. Kemudian wudu kita akan sempurna manakala kita mengerjakan sunnah wudu, mengerjakan kesunahan wudu. Di mana kesunahan wudu ini terbagi 3. Pertama, ada kesunahan wudu yang dikerjakannya sebelum kita berwudu. Contohnya di dalam kitab Fathul ini terangkat tuh, wasunnah, dan disunahkan lil mutawaddi, bagi orang yang akan berwudu disunahkan opo tasmiyatun, mengucapkan tasmiyah. Tasmiyah itu ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Karena berwudu itu adalah pekerjaan yang baik, mensucikan diri dari hadas kecil. Berwudu itu perintah Allah dan Rasulnya. Berwudu itu syarat sah sholat. Nah, setiap perbuatan yang baik supaya barokah harus diawali dengan basmalah. Kalau kata anak PAUD mah, ya anak PAUD nyanyi nih, anak PAUD nih, tapi saya bukan anak PAUD. Saya pernah dengar anak PAUD nyanyi, kalau mau makan baca bismillah, sesudah makan alhamdulillah, kalau masih lapar boleh nambah lagi. Ya. Karena ada hadis Rasulullah menegaskan kullu amrin tibain la yudau bi basmalah bahwa akto. Setiap perkara yang baik, setiap perbuatan yang baik, berwudu perkara yang baik, ibadah. Setiap perbuatan yang baik apabila tidak dimulai, tidak diawali dengan basmalah bahwa akto, maka perkara yang baik tersebut yang kita kerjakan menjadi kurang barokah. Bukan terputus. Memang secara bahasa akta itu artinya putus. Tapi menurut para ulama maksudnya bukan putus. Bukan putus keberkahan, bukan. Kurang berkah. Berkah kurang berkah. Ibarat kita punya uang kurang banyak itu. Punya nggak punya. Tapi ke 10.000. Pokok 100.000 itu benar. Nah supaya berkah, lebih berkah, maka segala kebaikan awali dengan basmalah. Karena annal basmalata kasratul barokah. Sanyanya basmalah itu banyak keberkahannya. Annal basmalata kasratul barokah. Maaf, kasirul barokah, banyak keberkahannya.
Kemudian wa qablaha at-ta'awudzu. Wa qablaha, dan disunahkan sebelum kita mengucapkan basmalah opo at-ta'awudzu, mengucapkan ta'awud. Apa itu ta'awud? Ta'awud itu kalimatul isti'adzah. Kalimatul isti'adzah itu adalah kalimat mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, yaitu ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Berarti kalau mau wudu, yang paling pertama kali kita ucapkan adalah ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, setelah kita membaca ta'awud, baru kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya as-syahadatani, dan wa ba'daha as-syahadatani. Dan setelah membaca ta'awud, kita disunahkan membaca 2 kalimat syahadat sebelum berwudu. Kosok tak? Caranya kunaon? Hah? Kunaon? Oh, teh nyaho. Lain teh nyaho, can nyaho. Buktina ini jadi nyaho. Hari tamat kudu can nyaho. Ayeuna mah alhamdulillah geus nyaho. Tapi kadang-kadang geus nyaho ge poho. Jadi baca ka wae. Da eta penyakit ka poho. Nah, setelah kita membaca basmalah, kita disunahkan sebelum wudu membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku meyakini, aku mengimani, aku mengiktikadkan di dalam hatiku, aku membenarkan di dalam hatiku bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Dan aku bersaksi, aku meyakini, aku mengimani, aku mengiktikadkan di dalam hatiku, aku membenarkan di dalam hatiku, aku mengakui di dalam hatiku bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi makna ashhadu itu ada 6 maknanya. Ada 6. Kalau secara umum rata-rata ashhadu diartikannya aku bersaksi. Padahal maknanya bisa uminu, bisa ukinu, bisa atakidu, bisa ukiru, bisa ubalinu. Nah, kemudian wabadahu, wabadaha, yaitu wabadaha hamdalah. Nah, setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita disunahkan membaca kalimat tahmid, memuji kepada Allah yang telah menciptakan air. Air ciptaan siapa air? Kita bisa nggak bikin air? Enggak. Bikin air kok bisa? Coba. Tidak doang. Itu Allah bikin air bahannya apa? Kita tahu nggak bahannya? Allah bikin air bahannya dari apa? Kita bikin kopi bahannya dari air, dari kopi, dari gula. Pertanyaan selanjutnya, Allah bikin air bahannya kita tahu nggak? Nggak tahu. Itulah hebatnya Allah. Nah, kita harus berterima kasih dengan adanya Allah menciptakan air, kita bisa wudu, bersuci, bertoharoh, bisa mandi junub, bisa minum, bisa masak, bisa bikin kopi. Kopi ada, tapi nggak ada air di badan. Nah, maka memuji sebelum wudu kita disunahkan memuji dengan ucapan alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Nah, itu ucapannya. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air sebagai pencuci. Nah, ini keterangan ada dalam Al-Qur'an ini. Ada dalam halaman ini. Jadi berarti urutannya sebelum berwudu kita disunahkan pertama membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita mohon perlindungan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sebab Allah menciptakan syaitan yang pekerjaannya tukang menggoda orang yang suka wudu. Jadi syaitan spesial. Pegawai tukang ngagoda, tukang ngrusak jalan wudu supaya wudunya waswas.
supaya guna untuk bener, supaya guna buru-buru, cepet-cepetan. Nama syaitonnya, mohon maaf ya kalau yang sama namanya walhan, kan ada walhannya? Gak ada ya? Namanya walhan. Kalau kurang subuh sok kaburangan, kita orang teh digoda mungkin ngarantina, maaf itu nggak bisa saluran wasna, ada nggak? Namanya wasna. Nah kalau syaiton yang tukang mengganggu rumah tangga supaya berantakan, supaya suami istri cerai, namanya dasin. Makanya awas, kalau udah tahu tuh, nanti kita punya anak jangan kasih nama walhan, jangan kasih nama wasnan, jangan kasih nama dasin, jangan. Dasin tangan baja kaki baja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, pertama ta'awudz, terus basmalah, terus 2 kalimat syahadat, terus alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tauhid. Tapi sebelum melakukan yang 4 ini, jangan lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berkah Allah mengutus beliau, kita bisa mengenal ajaran Islam. Karena yang membawa Islam itu beliau. Kita bisa tahu tentang wudu, tentang sholat. Maka jangan lupa bersolawat kepada beliau. Berarti pertama baca sholat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Yang kedua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kelima, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tauhid. Nah, sudah disampaikan. Selanjutnya terserah bapak-bapak. Ya betul-betul diamal. Ini dalam rangka untuk menyempurnakan hukum kita. Sebab hukum kita akan menjadi sempurna apabila kita melaksanakan kesunahan-kesunahan dulu. Baik kesunahan dulu yang dikerjakan sebelum kita berwudu seperti yang tadi, maupun kesunahan dulu yang dikerjakan ketika kita sedang berwudu seperti mencuci kedua telapak tangan. Ini kan kesunahan dulu. Kemudian mandi berkumur, kemudian minum. Istinsak, ya, menghirup air ke dalam diisep gitu, tapi jangan ke dalam, di sini aja kotak panas. Kemudian yang keempat, istinsak, mengeluarkan air dari dalam hidung. Bahasa Jerman Nyingsring. Nah, Nyingsring bahasa Jerman lah. Kemudian udah ya. Nah, itu kesunahan dulu yang kita kerjakan ketika kita sedang berwudu. Tapi sebelum masuk waktu wudu. Tapi ada lagi nanti kesunahan dulu yang kita kerjakan setelah kita mengerjakan waktu wudu, seperti mencuci teling. Ini kan sunnah. Bukan susah, sunnah. Nah, yang ketiga ada kesunahan dulu yang kita kerjakan setelah kita beres berwudu. Menghadap kiblat, angkat kedua tangan, baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau mau baca ya Karim ya Wadud ya Latif ya Karim ya Wadud ya Latif ya Karim ya Wadud ya Latif 7 kali. Baru tutup shalawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu kalau mau. Setelah kita selesai baca doa sesudah wudu, baca ya Karim ya Wadud ya Latif. Istiqomah. Apa rahasianya? Apa fadilahnya? Jangan dulu nanya fadilah, amalkan aja dulu. Nanti fadilah dengan sendirinya akan terasa. Nah, dia lagi mau cek fadilah, dulu lawakan
Kemudian tiupkan ke kedua telapak tangan, tiupkan. Kemudian usapkan ke muka, terus ke dada 3 kali. Baru tutup dengan salawat. Itu kalau mau silakan amalkan. Ya Karim, ya Wadud, ya Rabbi. Ada lagi nih, ya Nurullah wa ya Nur Muhammad, itu dibaca 7 kali tanpa bernapas. Cuma itu dibacanya sebelum kita mencuci muka. Jadi sebelum kita mencuci muka, ya sebelum kita niat wudu, dibarengkan dengan mencuci muka, kita baca ya Nurullah wa ya Nur Muhammad, ya Nurullah wa ya Nur Muhammad, ya Nurullah wa ya Nur Muhammad. Artinya wahai cahaya Allah, wahai cahaya Muhammad. Dibaca 7 kali tapi tanpa bernapas. Nah baru setelah kita baca ya Allah wa ya Muhammad 7 kali, baru kita niat itu Bismillahirrahmanirrahim wudu'a irabbi ada salat qari fadlillahi ta'ala sambil membasuh muka. Itu pun kalau mau silakan amalkan. Ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih ada waktu ya? Udah sejam belum ya? Sedikit lagi. Belum ya? Paling baru 40 menit ya? Kira-kira. Baik. Wa qismur rabi utawi hukuman kang kaping 4 iku ma'ubanu najisun najis. Jadi air bagian yang keempat namanya air najis. Saya ulangi nih. Bagian pertama namanya air mutlak. Yang kedua air musammas. Yang ketiga ada 2 macam, air mustamal dan air mutadoi. Nah sekarang yang keempat nih, ma'un najisun, banyu najis, air najis. Air maksudnya mutanajisun, air mutanajis. Yang dimaksud air mutanajis adalah air yang terkena najis, air yang kedatangan najis karena gerakan najis. Misal nih, kita di kamar mandi, di rumah punya kamar mandi. Di kamar mandi kita ada bak tempat penampungan air. Kalau umpama di atas ada cecak dan modok, pas taiknya, taik cecak yang berwarna black and white, putih dan hitam, yang baunya luar biasa. Nah, jatuh ke air yang ada di masbak tersebut. Nah, berarti air tersebut kedatangan najis. Nah, ini yang kita bahas. Nanti airnya boleh kan pakai wudu. Kita lanjutkan dulu, jangan dijawab. Wahwa bermula air yang terkena najis ismani itu ada 2 bagian. Romuhuman. Ahaduhuma bermula bagian yang pertama dari air yang terkena najis, wahwa ladzi halat bihi najasatun, yaitu air yang masuk ke dalam air tersebut najasatun, najis. Nah, hukum air najis atau air mutanajis yang artinya air yang terkena najis atau air yang kedatangan najis, hukumnya adalah al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati wa illam yataghayyar wal kasiru la yatanajjasu biwuqu'in najasati illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Jadi air yang terkena najis itu ada 2. Nah, air yang terkena najis kan disebutnya air mutanajis. Jadi air mutanajis itu air yang kedatangan najis, air
warnanya nggak berubah, rasanya nggak berubah, baunya juga nggak berubah. Walaupun airnya tetap bening, namun air tersebut oleh karena kedatangan najis dan airnya tidak mencukupi 20, maka air tersebut hukumnya mutanajis. Nah, air yang seperti ini tidak boleh digunakan untuk toharoh, seperti untuk berwudu, nggak sah wudunya, seperti untuk mandi junub, nggak sah mandi junubnya. Kenapa? Karena airnya air mutanajis kolil. Dan kolil berbeda dengan air mutanajis kasir. Kalau air mutanajis kasir, air itu banyak, mencapai 2 gula. Pak aksaro mangka ale lewat saking 2 gula. Bahkan air tersebut lebih dari 2 gula. 2 gula itu kalau diukur dengan ukuran liter, kurang lebih sekitar 270 liter. Itu kalau kita bikin masak di rumah, usahakan bisa menampung 2 gula. Bahkan bagusnya lebih dari 2 gula. Dia lebih seperti itu. Ya. Nah, kalau airnya mencapai ukuran 2 gula, walaupun kedatangan najis seperti cacat ngisi kerangka karena ada cair, nah air tersebut tetap suci, nggak bisa disebut air mutanajis. Tapi ada kecualinya, kecuali apabila sifat-sifat airnya sudah berubah, rasanya berubah, baunya berubah, warnanya berubah. Pokoknya ada perubahan dari salah satu sifat-sifat air yang 3. Nah, baru najis sudah boleh pakai toharoh. Beda nggak dengan yang pertama? Dengan yang kolil. Kalau air sedikit mah yang kurang dari 2 gula, apabila kedatangan najis berubah tetap najis, nggak sah dipakai wudu. Tapi kalau airnya banyak, 2 gula bahkan lebih, walaupun kedatangan najis tetap suci asalkan tidak berubah. Lalu bagaimana kalau airnya berubah? Tetap najis. Itu. Kira-kira jelas nggak ya? Jelas ya. Baik Pak Jamaah, nanti kalau ada datingnya, beda. Nanti udah nonton beda. Iya nggak sebentar kopi ya. Yang penting istiqomah, walaupun sebentar. Jadi kesimpulannya, kita simpulkan dulu sebelum kita tutup ya. Ngaji mah ulah lebih saja, lamun lebih saja, mustamina mual konsen, mulai aheror, taraludu, buyar terus narasumber nage mulai ngacapluk pemuna, ngacapluk. Mentang patokan ngaji mah menurut keterangan yang kita tanggul kaul tinggal saja. Ya, kurang ulang lebih ulang saja. Dalam ceramah sampai 4 boleh saja setengah. Itu kalau bisa Quran pun ya. Hore. Kita simpulkan dulu. Jadi menurut keterangan dalam kitab Fathul Qorib, air itu ada 4 bagian. 1 air yang hukumnya dan dapat mensucikan dan dipakainya tidak makruh. Air seperti ini namanya air mutlak. Bagian kedua, air yang hukumnya suci dan dapat mensucikan tapi digunakannya makruh. Air yang seperti ini dinamakan air musammas. Bagian yang ketiga, air yang suci tapi tidak dapat mensucikan. Nah, ini ada 2. Yang pertama disebut air mustakmal, yang kedua disebut air mutagoyir. Nah, yang keempat adalah ma'un najisun, air najis. Air najis ini bukan hanya tidak boleh dipakai wudu, bukan hanya tidak sah digunakan untuk taharah, tapi haram. Masa berwudu dengan air kencing? Air kencing najis enggak? Sama, cuma bedain aja beda bentuknya. Apa bedanya air masbah yang terkena tai cacat
banyak dengan air kencing kita, sama-sama najis. Nggak boleh kita berwudu dengan air najis. Kalau umpama dibolehkan oleh agama berwudu dengan air najis, berarti manakala musim kemarau nggak ada air, kita boleh wudu dengan air kencing kita dong. Emang mau? Itu kan. Nah, air najis ini terbagi dua, ada air yang terkena najis namanya air mutanajis. Air mutanajis terbagi dua, ada mutanajis kolil, ada mutanajis kasir. Mutanajis kolil tetap tidak boleh digunakan untuk berwudu walaupun airnya tidak berubah karena air sedikit. Tapi mutanajis kasir boleh digunakan untuk berwudu walaupun kedatangan najis, asalkan tidak berubah sifat-sifat airnya. Manakala berubah salah satu sifat airnya, maka tetap hukumnya najis. Nah, kalau kita pembahasan kita sampai sini aja dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi 2 minggu yang akan datang. Jadi bayangkan ngaji lagi 3 bulan sekali, maksa tuh tentu. Oh, boleh ngaji 2 sekali, malas-malas deh. Maksakan. Bisa aja kalau tidak kubur, jangan melakukan ngaji, sanajan lain ustaz, lain kiai, lain ulama. Mungkin di kiamat Allah dihudangkan di kuburan anak, Allah digiringkan, dikuburkan di para ulama. Sanajan lain ulama. Menurut keterangan, mungkin Allah bakal mengutus malaikat ke alam kuburna ngajarkan ilmu agama kayak semayit. Sehingga begitu dibangkitkan dari kuburnya, dikumpulkan dengan para ulama. Nah, insya Allah kan alhamdulillah kita bukan ulama, bukan siapa-siapa. Ternyata dihudangkan di kuburan teh, Allah dikumpulkan di para ulama. Jadi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam ulama besar dunia. Nah, siapapun yang di hari kiamat oleh Allah dikumpulkan dengan para ulama pasti selamat. Sebab para ulama pasti itu Allah dikumpulkan di para nabi. Sebab para ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi yang meneruskan perjuangan nabi. Demikian taklim kita malam ini. Kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita semuanya keluarga kita menjadi orang-orang yang selalu ikhlas semata-mata karena Allah dalam mengerjakan berbagai macam amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya para jemaah, kalau memang tidak ada pertanyaan atau kalau umpama ada yang bertanya, nanti saja akan ngomong ya. Ya. Oh, benar ya. Mari kita tutup